Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Jalan Lurus. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat dan menyaksikan ya yang lagi viral saat ini. Ada 8 orang public figure yang tercantum pencucian uang, teman-teman. Dalam kasus yang lagi viral ini yaitu korupsi, teman-teman ya, yang memakan uang hingga triliunan, teman-teman ya. Kita akan coba lihat cuplikan kali ini. Aja itu bang, Public figure bang. public figure 8 orang, siapa aja? Public figure 8 orang diduga namanya RH ya, yaitu Raffi Ahmad ya, Raffi Ahmad. Kemudian ada juga Atta Halilintar, kemudian ada juga William, Kevin William ya, Stephen William. Kemudian juga ada Lian Demasif, kemudian juga ada Judika, kemudian ada Dr. Tirta, kemudian ada Faisal dan Gus Miftah, Haji Faisal. Yang terakhir Gus Miftah. Ada 8 ya, 8 public figure yang diduga terlibat memiliki hubungan dengan Wahyu Kenzo dan juga terlibat menerima uang dari Wahyu Kenzo yang merupakan hasil kejahatan. Mereka ini menerima sendiri apa bang? Keterlibatan. Ya, mereka salah satu yang karena mereka diduga menerima itu, maka mereka salah satu yang kita sampaikan ke penyidik. Karena bagaimanapun juga, karena mereka menerima uang dari Wahyu Kenzo, karena dalam bentuk yang berbeda ya. Pertama seperti Raffi Ahmad, kemudian seperti Atta Halilintar, kemudian Stephen William. Mereka menerima sebagai endorsement atau brand ambassador dari produk Legend. Nah, produk itu adalah produk kesehatan nutrisi dan mereka sebagai brand ambassador dan itu adalah CEO-nya adalah istri dari Wahyu Kenzo, si Anggi. Nah, barang tentu dalam hal usaha untuk membuat usaha itu adalah merupakan bagian dari hasil para robot trading, korban robot trading. Maka dari itu harus ditelusuri. Karena mereka sebagai brand ambassador, maka belum tentu mereka mendapatkan sesuatu atau menerima sesuatu dari Wahyu Kenzo dan kawan-kawan. Kalaupun kita lihat dari perspektif belakang, seperti Ivan Gunawan, itu pada saat di kasus DNA Group juga sebagai brand ambassador. Kemudian dia mengembalikan uang itu, maka dianggap dia sudah memiliki itikat baik. Satu. Kemudian seperti Lian Demasif, kemudian Judika, beliau juga merupakan brand ambassador dari produk nutrisi Glory yang merupakan bagian dari PT Pansaka Bersama. Itu adalah suatu CEO-nya adalah Wahyu Kenzo langsung. Nah, karena mereka brand ambassador, maka diduga menerima sesuatu dari yang mereka promosikan. Kemudian yang berikutnya terkait dengan ulama Gus Miftah, dia menjual lelang seperti Atta Halilintar di Net 89, yaitu melelang belangkonnya seharga 900 juta. Kemudian dokter kita melelang motor ya, motornya 120 juta. Kemudian Haji Faisal juga dia menerima hasil lelang 400 juta. Nah, pola-pola ini sering terjadi di Net 8 di DNA Pro di ATG, dan juga pola-pola ini menggunakan kawan-kawan public figure seperti Atta Halilintar sudah pernah terjadi di Net 89 dan ini juga terulang di DNA Pro. Nah, maka dari itu kita berharap kawan-kawan public figure ini dengan itikat baik membantu kami, membantu para korban, membantu para penyidik untuk mengungkapkan peristiwa hukum ini supaya terang benderang dan dapat mengembalikan aset-aset para korban. Itu harapan kita yang kita minta kepada penyidik untuk korupsi itu menurut saya potong leher, saya bilang. Saya marah pada koruptor ini, gitu. Anda tidak mengusulkan aja berlakunya hukum potong tangan seperti di hukum Islam agar korupsi habis. Saya bilang, saya tidak hanya itu, potong tangan itu kecil. Kalau korupsi itu menurut saya potong leher, saya bilang. Saya marah pada koruptor ini, gitu. Lagi pula, apakah kalau potong tangan itu diberlakukan lalu pencuri habis? Wong di Mekah juga tiap minggu ada orang dipotong tangan. Berarti tiap minggu ada orang mencuri. Kan gitu, meskipun hukumnya sudah berlaku. Terus ini soal penegakan hukum kita aja, soal pemoralitas. Saya bilang begitu. Jadi saya katakan korupsi ini harus dihukum seberat-beratnya. Jangan hanya potong tangan. Potong tangan itu apaan? Kecil sekali. Next, Sultan mana lagi nih yang akan ketangkap karena kasus korupsi?
Sebelumnya Crazy Rich Surabaya ketangkep katanya informasinya diduga menggelapkan emas. Lalu setelahnya ada Crazy Rich Pantai Indah Kapuk Helena Lim, sama diduga juga korupsi. Yang terakhir ini yang selama ini kita puja-puja idolakan, suaminya Sandra Dewi ketangkap juga karena korupsi. Kadang-kadang ya kalau kita lihat memang orang-orang tajir melintir di sosial media ini, kita kayak nggak habis pikir gitu, dapat duitnya semudah apa sih? Ya. Kok bisa kehidupannya kayak bak dalam dongeng ya kan? Bikin pesta pernikahan, rumahnya semewah-mewah yang over gitu kan. Terus belikan pesawat untuk anaknya. Ingat kan ya, suaminya Sandra Dewi itu kan dulu ketika anaknya ulang tahun, anaknya dibelikan pesawat. Awal-awalnya kan kita berpikir wow luar biasa suksesnya ini orang ya kan. Ternyata at the end something ya kan. Jadi kalau menurut aku ya, aku pribadi ngelihat orang-orang yang berseliweran di sosial media bisa menjinjing tas-tas bermerek, bisa keluar negeri bolak-balik dengan bisnis kelas, sementara kalau kita lihat ya pekerjaannya apa gitu ya kan, bukannya kita seuzon, tapi ya itulah ya, jadi kita nggak usah kayak sirik kayak iri karena belum tentu juga dia mendapatkan uang itu dari uang halal. Mending kita naik pesawat ke luar negeri pakai ekonomi kelas, tasnya biasa-biasa saja dari brand lokal saja, yang penting halal ya kan. Apalagi nih kita para istri ini pelajaran ya, karena apa, kalau kita misalkan punya suami yang kita jelas tahu penghasilan normalnya berapa, tiba-tiba dia pulang ke rumah bawa uang yang tidak wajar, belikan kita segala macam, belikan hal-hal yang di luar pemikiran kita itu tuh mahal harganya. Terus tuh dengan mudahnya dia membelikan kita, memberikan keluarga, memberikan anak-anak segala macam, itu patut kita pertanyakan. Karena kalau sampai suami kita ini ada apa-apa korupsi, melakukan hal-hal yang tidak wajar, kita juga para istri imbasnya. Apalagi di sosial media ini ya, banyak banget yang aku lihat orang-orang yang hanya untuk mendapatkan follower, supaya dapat views, supaya dapat sanjungan dari orang-orang yang menonton dia kasih giveaway. Lumayan gitu kalau giveaway-nya itu cuma harga-harga kecil. Ini ada yang kasih giveaway itu sampai kayak kasih hadiah tas branded, terus ngajak jalan-jalan keliling-keliling untuk liburan. Kayak menurut aku nggak masuk akal. Kenapa? Karena kalau kita orang berbisnis, kita tahu modal kita berapa dan untungnya itu berapa persen sih dari modal kita. Masa iya kita udah hambur-hamburkan ke sana kemari? Karena orang bisnis kan ada hitung-hitungannya. Jadi nggak mungkin gitu segampang itu menghambur-hamburkan uang. Jadi kalian pantau lah, kalau orang yang gampang-gampang banget ngambur-ngamburkan uang, nggak kira-kira, itu pasti uangnya uang dari mana? Uang yang gampang didapat, bukan uang yang dari bisnis. Kalau dari bisnis orang pasti hitung. Tahun depan, bulan depan ini untuk dipakai modal, untuk diputar-putar kembali, bukan untuk dihambur-hamburkan. Apalagi misalkan kalau dia itu seorang pegawai pemerintahan, ya entah itu BUMN, entah itu PNS, tiba-tiba sosial medianya mewah, tasnya branded dari segala macam, jalan-jalan mewah segala macam. Dari mana itu duit? Kita pasti tahu, apapun jabatannya di seluruh Indonesia, di seluruh level pemerintahan itu ada batas gajinya. Berapa nominalnya ada. Berarti kalau dia bisa hidup mewah, hidup segala macam, patut di... Ya teman-teman, tadi kita menyaksikan 8 public figure yang terlibat dalam pencucian uang teman-teman, dari kasus Kenzo ini ya, yang sangat viral banget saat ini. Korupsinya besar banget teman-teman, merugikan negara begitu besar teman-teman ya. Semoga saja kasus ini cepat selesai dan mengungkapkan kebenaran, apakah benaran public figure ini tercantum dalam korupsi juga, pencucian uang teman-teman ya. Semoga saja ini terungkap dan kita tunggu hasilnya dari berita-berita yang lainnya yang mendapatkan dari TikTok. Semoga saja bisa menjadi wawasan kita dan kita bisa untuk melihat ya potensi-potensi yang viral di luar sana teman-teman.